Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Banyaknya tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh para murid Yesus dapat membuat mereka takut. Namun Yesus meyakinkan mereka untuk tidak perlu takut kepada manusia. Dia katakan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Orang boleh saja menutupi segala sesuatu yang dirahasiakannya, menyembunyikan segala perbuatannya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi Yesus menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sebab Yesus katakan, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita tutup-tutupi atau kita sembunyikan, niscaya diketahui oleh Dia yang Maha Tahu. Segala sesuatu yang kita rahasiakan di tempat yang paling rahasia, pasti dapat diketahui oleh Tuhan yang Maha Bijak. Kepada para murid-Nya, Yesus menyatakan supaya janganlah mereka takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Janganlah takut pada kuasa duniawi yang dapat membunuh jasmani atau raga, karena segala kuasa dunia itu tidak berkuasa membunuh jiwa, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap roh kita. Lalu Yesus menambahkan, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Allah yang Maha Tahu, Allah yang berkuasa atas kehidupan di dunia dan kehidupan setelah kematian, Dialah yang harus kita takuti. Yesus berkata demikian sebab Tuhanlah yang memberi, memelihara, dan yang akan menyelamatkan hidup kita. Dialah satu-satunya alasan mengapa kita ada dan kemana tujuan hidup itu diarahkan.
Ia mengingatkan kita supaya Tuhan Allah lah yang seharusnya kita takuti. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Manusia memang bisa saja melakukan banyak hal, tetapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar jangkauan Tuhan. Bahkan Tuhan tahu jumlah rambut di kepala manusia. Jadi kehidupan murid-murid seharusnya jangan digerakkan oleh rasa takut kepada manusia atau takut pada aturan-aturan agama, tetapi digerakkan oleh rasa takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan bukan dalam arti takut menerima hukuman apabila tidak menuruti perintahnya, bukan. Tetapi kita takut akan Dia karena hormat dan cinta kita kepadanya. Kita takut jangan-jangan kita menjauh daripadanya dan tidak lagi mengenal cinta kasih-Nya. Yesus ingin agar kita menyadari bahwa ketakutan akan kekuatan duniawi ini justru akan mengaburkan iman kita. Untuk itu Yesus mengingatkan bahwa ada kekuatan ilahi yang senantiasa sanggup untuk melengkapi kelemahan kita, sehingga kita tidak perlu takut dengan kekuatan duniawi yang hanya dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bersaksi itu memang menimbulkan risiko, bahkan penderitaan. Tetapi orang yang bersaksi tidak usah takut dan gelisah. Orang bisa menderita badannya, tetapi jangan sampai kehidupan rohaninya gagal. Jika Allah di pihak kita, maka siapakah yang harus kita takuti atau siapakah yang dapat mengalahkan kita? Ia akan tetap memelihara kita. Dia katakan, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, burung pipit. Yesus tidak memakai burung cendrawasih atau burung merak yang berbulu indah dan berharga mahal di mata dunia sebagai bandingan. Bukan. Melainkan burung pipit. Umumnya orang menjual burung pipit itu tidak per ekor, tetapi per 5 atau 10 ekor. Karena sangat tidak berharga atau murah. Kalau seekor burung pipit mati, si penjual pun membuangnya dengan santai saja. Akan tetapi, Allah peduli dan tidak melupakan seekor pun dari mereka. Kalau terhadap hidup seekor pipit saja Allah begitu peduli, apalagi terhadap kita, hidup kita. Yesus sendiri yang menjamin hidup kita, asal mau mengakui Yesus. Sedangkan burung pipit Dia pelihara. Apalagi kita yang adalah imago Dei, gambar Allah yang diciptakan menurut citranya. Kecemasan dan ketakutan akan hal-hal yang duniawi di masa sekarang ini
makin terasa. Orang lebih takut akan aliran fundamentalis dan ekstremis daripada takut akan Allah. Orang lebih takut kalau karirnya akan mandek daripada takut akan kehilangan imannya. Orang lebih takut kepada kemiskinan daripada takut kepada Allah. Orang lebih takut jika jatuh bangkrut daripada jatuh ke neraka. Orang lebih takut jika ditinggalkan oleh teman atau dikucilkan, lebih takut tidak akan mendapatkan jodoh daripada takut pada Yesus. Orang lebih takut pada penilaian-penilaian manusia, tetapi lupa bahwa justru kita harus takut pada penilaian Tuhan. Karena kurangnya iman kita, seringkali kekhawatiran dan ketakutan menjadi tuan atas diri kita, sehingga membuat kita tidak mampu melihat banyaknya cinta dan rahmat Bapa dalam hidup kita. Mengakui Yesus sebagai Tuhan memang tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak tantangan yang harus kita hadapi, mulai dari dikucilkan, dihina, diancam, dianiaya, dan lain-lain. Mengakui Yesus di depan orang lain berarti menyatakan kesetiaan kepadanya. Yesus mengajak kita untuk percaya dan setia kepadanya. Bila kita setia melakukan perbuatan baik, kita mengakui Yesus. Karena Yesus adalah kasih. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap berani mengakui Yesus dan selalu berbuat baik, kendati ada risiko yang harus kita hadapi?